Maka di sini kembali jarah kemana? Kepada dhabt. Lalu bagaimana hukum rawi ini? Nanti dipelajari di Dhawabit al-Jarh wa Ta'dil. Apakah dia ditinggal seperti rawi yang matruk, yang dhaif jiddan? Jawabnya tidak. Karena dia perkara yang tidak begitu parah. Namun bisa naik derajat kepada yang hasan dari jalan yang lain. Maka nanti di sini dilihat apakah ada jalan yang lain? Jawabnya na'am. Di hadis-hadis yang sebelumnya yang tadi antum hafal. Dari jalan yang lain. Dari antum yang hafal tadi, dari sahabat Ammar ibni Yasir misalnya, dan yang lainnya. Adapun Damrah ibnu Habib, Abu Utbah al-Hamsi, sama-sama dari Suria juga, sama dia siqah. Di tabaqah yang keempat, berarti tabi'is shagir. Seperti Imam Qatadah ibnu Di'amah, dan juga Muhammad, dan juga yang lainnya, Nafi'. Maka dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in, dia rawi yang siqah. Berkata Muhammad ibnu Sa'ad, kana siqatun insyaallah. Adapun Abu Darda, maka dia seorang sahabi. Maka di sini Damrah ibnu Habib, di tabaqah yang keempat, dohirnya dia meriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Siapa nama Abu Darda? Huwa Uwaimir. Dan Abu Darda seperti sahabat yang lain yang masyhur dengan kunyah dan tidak begitu dikenal namanya. Siapa namanya? Uwaimir. Dan kunyahnya ma'ruf. Abu Darda seperti Abu Sa'id Al-Khudri, seperti Abu Hurairah, seperti Abu Musa Al-Ash'ari, seperti Abu Umamah Al-Bahili, seperti Abu Razin Al-Uqaili, seperti Abu Bakar dan yang lainnya yang masyhur dengan kunyah. Maka Abu Darda namanya Uwaimir. Dan dia Al-Khazraji, berarti Al-Ansari. Dan dari keutamaannya, dia termasuk dari pengumpul Al-Quran di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan beliau. Ma'dudun fima jama'al Quran fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi. Seperti diucapkan oleh Anas ibnu Malik, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yujma' Al-Quran ghairu arba'atin. Maka meninggal Nabi dan tidaklah Al-Quran dikumpulkan oleh 4 orang. Dan di riwayat disebutkan kulluhum min Quraisy. Pertama Abu Darda, Uwaimir tadi. Yang kedua Mu'ad ibnu Jabal. Ketiga Zaid ibnu Thabit. Dan keempat Abu Zaid. Maka hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka inilah dari keutamaan Abu Darda. Adapun disebutkan di kutub tarajim, pujian-pujian kepada dia seperti Ni'mal Faris Uwaimir, sebaik-baiknya penunggang kuda Uwaimir, ataupun Hakimu Ummati Uwaimir, maka di sini sanadnya tidak sahih. Hadis ini hadis yang dhaif. Maka cukuplah keutamaan beliau dengan bahwa beliau itu pengumpul Al-Quran di zaman Nabi. Lihat di sini bagaimana di pelajaran kita ini kita insaf. Kita mengumpulkan keutamaan-keutamaan para sahabat. Seperti contohnya Uwaimir di sini Abu Darda pengumpul Al-Quran. Sanadnya sahih kita sebutkan. Namun di saat disebutkan Ni'mal Faris Uwaimir, Hakim Ummati Uwaimir, bahwa sebaik-baiknya penunggang kuda Nabi adalah Uwaimir, bahwa Hakim Ummati, orang yang adil menjadi pemimpin dari umatku adalah Abu Darda, maka ini hadisnya dhaif, ya kita katakan tidak sahih. Maka inilah yang ada pada pelajaran kita. Kita mentangkih dari khobar-khobar, tidaklah kita membahas sahabat, kemudian semua yang berhubungan dengan sahabat dari manakibnya kita berikan tanpa kita periksa, tidak.
kita insaf, kita berikan keutamaan yang benar sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, dan kita tambih dari hadis-hadis yang dhaif. Inilah insaf, dan ini tidak bisa kecuali dengan ilmu. Kemudian meriwayatkan an Zaid ibn Thabit. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa periwayatan sahabi bisa dari sahabat yang lain. Maka siapa Zaid ibn Thabit ibnu Dhahhak al-Ansari al-Khazraji? Maka dia juga termasuk dari Al-Ansor. Sahabat Abu Darda meriwayatkan dari Zaid ibn Thabit al-Ansari juga. Dan dari keutamaannya sama seperti Abu Darda. Bahwa dia dulu dari pengumpul Al-Quran. Seperti disebutkan tadi di hadis Anas. Dan di sini saya berikan lafaz dari riwayat yang lain. Berkata Qatadah, qultu li Anas. Berkata Qatadah, aku tanyakan kepada Anas, man jama'al Qur'an ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang mengumpulkan dulu Al-Qur'an di zaman Nabi? Kata Anas dengan bangga karena dia pun dari Quraisy, dari Al-Ansor, qala arba'ah, kulluhum minal Ansor. Semuanya dari Ansor. Maka ini dari keutamaan Al-Ansor. Mereka penghafal Al-Qur'an. Mereka penghafal atau pengumpul Al-Quran dari lafaz-lafaz yang dihafal oleh para sahabat, ditulis di mushaf, dikumpulkan. Maka siapa? Ubay ibnu Ka'ab, wa Mu'ad ibnu Jabal, wa Zaid ibnu Thabit, wa rajulun yukna bi Abi Zaid. Maka di sini ada 4 yang tadi disebutkan dari riwayat Qatadah an Anas. Abu Darda, Mu'ad ibnu Jabal, Zaid ibnu Thabit, dan Abu Zaid. Ini di riwayat Anas yang tadi kita baca, dan di riwayat yang lain diganti Uwaimir dengan Ubay ibnu Ka'ab. Permasalahannya, sekarang ada khilaf bagaimana ini. Dari Qatadah meriwayatkan diganti Uwaimir dengan Ubay ibnu Ka'ab. Dan Ubay ibnu Ka'ab pengumpul Al-Quran juga. Namun di hadis tadi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari riwayat yang lain, Abu Darda. Maka jawabnya dalam permasalahan seperti ini tidak dibatasi. Karena Anas ibnu Malik di saat ditanya oleh Qatadah apakah harus 4? Harus. Jawabnya tidak. Maka Anas ibnu Malik teringat pada saat itu. Ditanya oleh Qatadah Ubay ibnu Ka'ab dan dia masyhur dari Qura. Dan di saat ditanya di riwayat yang lain, mungkin bukan oleh Qatadah, di majelis yang lain, dia jawab Abu Darda Uwaimir. Dan jika kita rujuk Uwaimir Abu Darda dari pengumpul Al-Quran, dan juga sahabat Ubay dari pengumpul dan penghafal Al-Quran, maka jumlahnya tidak mesti 4. Bisa jadi 5 dan seterusnya. Paham sekarang? Berarti tidak ada masalah dalam permasalahan khilaf yang ada. Maka selesai dari permasalahan Zaid ibnu Thabit, maka kita masuk kepada matan, dan matan telah terulang. Intinya ini adalah doa yang kalian hafal di salat-salat kalian, dibaca. Adapun di depannya labaik Allahumma labaik wa sa'daik. Ini adalah ijabah li du'aika marrah ba'da marrah. Maka yang diinginkan di sini at-tikrar. Allahumma labaik wa sa'daik. Labaik Allahumma labaik wa sa'daik. Maknanya adalah tikrar untuk pentaukidan. Marotain. Dan makna wa sa'daik is'adan ba'da is'ad. Wal makna ta'ah ba'da ta'ah. Wa as'aluhu anal munadi idza da'a ghairahu fa inal mujib li du'aihi yujibuhu is'adan lahu wa musa'adah. Maka ini dari adab seseorang yang menjawab panggilan. Maka menjawab panggilan seperti para sahabat, banyak di dalam hadis-hadis memanggil sahabat Nabi, maka dikatakan labaik
wa sa'daiki ya Rasulullah. Maka begitu pun di sini. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari doa dan dikatakan fi kulli sabah agar membaca labaik Allahumma labaik wa sa'daik. Maka wahai Rabb kami siap menjawab dan juga siap untuk mengamalkan apa yang diperintahkan. Wal khairu fi yadaik wa minka. Ini makna dari Allahumma labaik wa sa'daik. Dan lafaz-lafaz seperti ini lafaz untuk menjawab panggilan.